Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai update market crypto, tapi secara khusus kita bahas kapan kita beli, gitu ya, kapan kita beli crypto. Karena memang market sudah mengalami penurunan, saat ini kita di area 64.000. Mungkin teman-teman bingung nih, kapan kita mulai membeli market crypto. Jadi saya akan share plan saya untuk membeli market crypto kapan, dan ada data-datanya juga. Jadi kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan pastinya semoga video ini membantu juga. Kita langsung masuk aja ke dalam intronya terlebih dahulu ya. Oke. Kita coba lihat, tapi sebelum kita lihat beberapa alasannya, kita lihat dulu nih overall market bagaimana untuk hari ini secara update-nya. Di saat Bitcoin di area 64.200 ya. Altcoin saya rasa beberapa mengalami penguatan yang cukup lumayan. Kita lihat ada Arweave, ada penguatan, PP, ada Pendle, Injective, dan beberapa kripto lainnya ya. Jadi altcoin relatif lebih menguat. Gitu. Kenapa alasannya kita juga bahas di video kali ini. Walaupun beberapa masih ada koreksi juga gitu. Jadi mix movement lah di dalam market sendiri. Nah, kalau kita membahas kapan kita beli, sebenarnya yang paling simple itu adalah lihat dari indikator fear and greed gitu ya. Indikator fear and greed ini. Dan saat ini kita sudah di area netral kembali. Ya, karena memang Bitcoinnya bisa dikatakan sudah di area 64 ribuan, bahkan kalau nggak salah menyentuh angka 63.000. Gitu, maka kita di area netral. Netral sebenarnya menurut saya ini level yang cukup menarik kalau teman-teman mau mulai dollar cost averaging juga di area tersebut gitu, atau mau menunggu di area fear ya, just in case memang kalau market mulai ada penurunan kembali, itu juga bisa gitu ya. Untuk update sedikit public portfolio kita saat ini, saya belum ada position change gitu ya, masih $1.100 gitu ya. Rencana nanti kita akan top up untuk beli juga gitu ya. Nanti saya akan update di episode khusus juga teman-teman untuk yang di public portfolio ini. Jadi persiapan aja, tapi overall dari public portfolio ini pun juga ke drag down ya, karena market sedikit mengalami penurunan, dan memang ini sudah saya beberkan alasannya, kesalahannya di video ini gitu. Nah, kita coba update beberapa berita. Yang pertama, kalau misalnya kita lihat dari Watcher Guru, dia bilang the following applicants filed an updated version. Jadi ini udah ada updated version dari S1 Spot application mereka untuk Ethereum ETF. Artinya apa? Sebenarnya ada rumor dikatakan bahwa Ethereum ETF itu akan mulai open trade di awal Juli ya, 2 Juli kalau tidak salah. Nah, ini dari beberapa application-nya, dari Bitwise, Fidelity, Grayscale, BlackRock, nih mereka udah update teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita tanya beli apa, mungkin Ethereum ini cukup menarik kalau menurut saya gitu ya, karena Ethereum akan mulai trading ataupun Ethereum beta gitu, karena menurut saya ini belum price in. Banyak orang yang masih cukup gak terlalu suka dengan Ethereum lah gitu. Itu yang kedua gitu. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan juga another indicator gitu ya, itu adalah altcoin season index, dimana saat ini pun kita lagi di area Bitcoin season ya, 24. Dan memang yang seperti saya beberkan juga, the best time untuk beli altcoins adalah pada saat kita Bitcoin season, dan saat ini kita di Bitcoin season gitu. Jadi bisa fokus ke strong fundamental coins gitu ya. Ini adalah salah satu alasannya juga. Nanti kenapa ke strong fundamental coins, kenapa bukan meme coins, kita bahas juga di video ini gitu. Jadi benar-benar kita beberkan. Nah, selanjutnya itu dari ETF flow ya. ETF flow yang saya menunggu adalah sebenarnya adalah significant outflow dari ETF. Saat ini kita lihat kita udah 5 hari berturut-turut 1, 2, mungkin 6 ya, 6 hari berturut-turut nih. 6 hari berturut-turut kita mengalami outflow lebih dari $100 juta. Ya, ini dari Bitcoin Spot ETF. Biasanya tunggu mungkin sampai ada yang outflow 400 sampai 500 juta, itu bisa tanda-tanda bottom gitu. Jadi ini saya lagi perhatikan, tapi memang ini kita slow bleeding aja nih, turun minus 200, minus 100, minus 145, 152, kira-kira seperti itu. Jadi bisa lihat dari ETF flow juga. Dan buy on fear itu selalu works every time gitu. Di saat orang-orang melihat wah ini market akan turun lagi dan kita mulai dollar cost averaging, mulai beli, justru itu adalah waktunya yang tepat untuk kita mulai beli beberapa ya. Walaupun kembali lagi disclaimer on and do your own research gitu ya. Ini yang juga sebenarnya saya lakukan. Next one. Nah, ini
kalau teman-teman tanya, tapi market turun terus, kenapa market turun gitu ya? Ini saya dapat source dari Kyongju ya, dia CEO dari CryptoQuant kalau tidak salah, dimana ternyata yang menjual Bitcoin itu adalah Germany ya, atau negara Jerman, Jerman gitu ya. Jadi bukan Jerman ngehold Bitcoin, ini adalah Jerman seize 50k Bitcoin. Jadi ini adalah Bitcoin yang ditahan lah istilahnya, yang mereka dapetin dari mana gitu. Ini kalau teman-teman lihat datanya di sini, Jerman itu holdingsnya paling besar, negara keempat paling besar ya, 50.000 Bitcoin. Dan dia menjual sekitar 3.000 kalau nggak salah. Nah, dia dijual 3.000. Kenapa dia jual? Kemungkinan besar karena Bitcoinnya juga udah mengalami kenaikan. Jadi ada unrealized profit yang mereka realize aja, mereka jual gitu ya. Ini dari Jerman punya government. Ini pun di track kalau teman-teman buka Arkham Intelligence, kelihatan memang mereka menjual ya dari German government-nya. Jadi mungkin ini menjadi salah satu alasan. Yang pertama dari ETF outflow, ya ETF outflow. Yang kedua juga dari Jerman yang jual, gitu. Miners dulu yang jual, terus ke Jerman. Next. Nah, ini yang tadi kita bilang, fokus ke strong fundamental coins. Karena kalau menurut saya pribadi, meme coins ini udah lagi naik gitu ya, udah ada waktunya sampai mulai mengalami kenaikan. Dan saat ini, pada saat mungkin kita akan mengalami kenaikan, yang akan naik lebih dahulu adalah fundamental coins gitu. Jadi strong altcoins yang berfundamental yang kuat gitu ya. Karena meme coin dominance-nya juga mengalami penurunan gitu. Jadi ini adalah salah satu yang kita bisa perhatikan. Tapi bukan artinya kita nggak beli meme coins gitu. Kenapa tetap harus beli meme coins? Karena beli meme coins di saat mereka sideways itu paling menarik. Ya tiba-tiba meme coin season boom, mereka bisa naik ratusan persen. Nah, itu juga menariknya, tapi jangan all in di meme coins. Ya mungkin taruh aja 5%, 10% tergantung teman-teman punya portfolio. Gitu. Intinya adalah meme coinsnya lagi down nih saat ini. Jadi tunggu dulu udah bottoming baru mulai beli meme coins gitu. Karena dominance-nya lagi turun. Meme coin dominance ya, bukan altcoin dominance. Nah, kenapa kita beli gitu ya? Ini pertanyaan juga, kenapa kita beli? Dan waktunya kan tadi kita udah lihat beberapa dari ETF, dari Fear and Greed. Nah, salah satu alasannya adalah dari banana zone ini gitu ya. Sebenarnya ini cukup menarik. Kenapa namanya banana zone? Karena bentuknya seperti banana gitu ya, mengalami kenaikan terus-menerus, exponential movement istilahnya. Dan biasanya ini kalau dari Julian Biffle, kita habis halving, kita lagi boring zone, dan saat ini kita lagi di boring zone. Lalu kita mulai mengalami kenaikan nanti mungkin mulai kuartal 3 gitu. Jadi mulai bulan Juli, nanti Agustus, September, lalu nanti baru mulai mengalami kenaikan signifikan mungkin di Q4 atau Q1 tahun depan. Dari kuartal 4 tahun ini atau kuartal 1 tahun depan gitu. Jadi ini bisa diperhatikan kalau kita secara long term ya. Jadi long term sebenarnya untuk market crypto sendiri ini walaupun Bitcoin ya masih cukup positif gitu. Jadi ini secara high time frame ya teman-teman. Nah, nextnya kalau kita perhatikan, kalau menurut saya ini dari liquidation heat map dari High Block Capital, sebenarnya yang lagi menarik itu di area kisaran 62 ribuan ya, 62.500 sampai 63.000. Ini menjadi key levelnya gitu ya. Dan memang sebenarnya kita udah sedikit hit sih. Nanti kita coba lihat di teknikalnya teman-teman. Another one, just to remind teman-teman, kalau belum join channel Telegram, bisa feel free to join juga. Biasanya saya kalau misalnya saya udah mulai buy the dip, saya juga akan share ke teman-teman juga gitu ya. Jadi kembali lagi, tapi disclaimer on do your own research, tapi ini just teman-teman jadi nggak miss out sama update terbaru karena saya lebih sering update di sini. Nah, kita mungkin bahas mengenai Bitcoin dulu gitu ya. Mengenai Bitcoin sebenarnya plannya, kalau teman-teman nonton dari beberapa video sebelumnya juga, kita membahas selalu area imbalance ini untuk di hit gitu ya, dan sempat di hit pelan-pelan di sini gitu ya. Tapi saya lihat, wah ini kemungkinan masih bisa ke bawah lagi nih, walaupun ini udah ke hit gitu. Makanya saya juga belum ada sinyal untuk beli gitu. Dan ternyata memang market mulai turun lagi dan Bitcoin hit ke area level yang sebenarnya kalau misalnya kita mau bounce dari area ini cukup possible gitu, untuk mulai mengalami kenaikan gitu. Tapi kembali lagi, ini kita sebenarnya belum breakout, kita masih di dalam downtrend ini. Saya belum melihat ada strukturnya berubah gitu ya, karena strukturnya kita istilah masih downtrend secara short time frame short time frame atau di area level 4 jam gitu. Jadi masih harus was-was, bukan artinya oh ini kita beli, bukan seperti ini ya.
bukan artinya kita beli terus dia mulai mengalami kenaikan gitu, karena belum ada signifikan. Dan apalagi ini kita lagi di weekend ya, weekend biasanya lebih sideways aja gitu. Sebenarnya kalau menurut saya the best one gitu ya, kalau misalnya kita mau mulai naik, bisa jadi kita ada liquidity grab atau ke bawah dulu nih. Walaupun kita udah testing imbalance, potensi sebenarnya untuk dia testing ke area 62.000 ini ada nih teman-teman gitu. Dan persis kalau kita lihat di area heat map-nya juga, ya kisaran 62.000 ini kalau teman perhatikan, ini area key zone juga gitu. Jadi saya akan melihat di kisaran area tersebut nih, mungkin area inilah gitu untuk Bitcoin possibly testing. Market mungkin akan sedikit panik gitu ya kalau Bitcoin turun lagi ke area ini, tapi langsung naik gitu. Tapi ini kita lihat case by case, jadi kita lihat secara short termnya dulu gitu. Tapi action yang kita harus lakukan saat ini sebenarnya adalah persiapan untuk beli gitu ya, bukan menjual. Karena kalau jual ya udah di area atas ini pada saat kita sudah warn teman-teman nih ada kemungkinan mengalami penurunan. Jadi kalau yang belum jual ya tunggu dulu, karena ya sabar aja gitu ya, karena kan tadi yang saya sudah lihat banana zone ini gitu. Jadi kita buy and hold aja sebenarnya nggak masalah sih kalau teman-teman nggak ada cash. Nah jadi ini untuk Bitcoin. Cuma yang saya mau highlight juga nih yang teman-teman bisa perhatikan ya, dimana Bitcoin itu technically itu membentuk lower low ya, ini teman bisa perhatikan. Low-nya dia di sini hari Rabu ya, Selasa dan Rabu. Tapi kita bisa lihat juga dia membentuk lower low di hari kemarin gitu ya, Sabtu di sini turun ke bawah lagi. Nah, tapi kalau teman-teman lihat di sini di others ini adalah market cap crypto, tapi nggak top 10 nggak termasuk gitu. Jadi benar-benar kalau teman-teman melihat altcoins aja itu lebih karena di others. Dan kalau teman-teman perhatikan, kita bottomingnya tuh di area ini. Jadi waktu kemarin Bitcoin turun, ini market lebih justru istilah kita membentuk udah mulai ada uptrend, istilahnya seperti itu gitu ya. Walaupun menurut saya sebenarnya ini mungkin belum uptrend karena kenaikannya nggak signifikan. Karena others ini mungkin akan mengalami kenaikan di saat Bitcoinnya mulai ada penguatan kembali gitu. Tapi kita bisa lihat ada divergence lah atau perbedaan di mana Bitcoinnya malah turun ya, Bitcoinnya istilahnya dari sini ke bawah gitu ya. Kalau misalnya price action mungkin dia kayak gini terus dia ke bawah lagi, tapi others ini malah dia mengalami kenaikan gitu. Nah artinya apa? Sebenarnya beberapa yang kita bisa interpretasi, salah satunya sebenarnya adalah kenapa bisa seperti ini, karena altcoinnya udah bleeding teman-teman. Karena altcoin banyak yang membentuk lower low terus menerus gitu. Mungkin yang banyak di highlight di social media tuh misalnya contoh Manta gitu ya, ini udah istilahnya udah turun gitu ya, makanya di sini dia cuma sideways aja. Tapi nggak cuma Manta gitu teman-teman, mau yang misalnya Solana gitu ya. Kalau kita lihat saya close ini ya, ini dia cuma tinggal sideways saja ya, sedikit membentuk lower low, tapi sebenarnya nggak seperti Bitcoin yang turun menerus gitu. Jadi mereka udah mulai bottoming out lah istilahnya kalau menurut saya. Balik ke others, jadi kalau saya lihat sendiri sebenarnya potensi yang menarik adalah kalau misalnya kita let's say kita ada testing lagi ke bawah ke area ini gitu ya, untuk others ini akan menjadi a good reversal juga, istilahnya ini juga kayak double bottom nih istilahnya gitu ya, mulai untuk mengalami kenaikan lagi gitu. Karena misalnya let's say Bitcoin ke 62.000, others mungkin akan ada sedikit drag down. Nah ini adalah saatnya untuk masuk. Ini kalau kita lihat dari technical perspektifnya gitu. Jadi ini adalah beberapa hal lah teman-teman. Saran saya sebenarnya adalah mulai dollar cost averaging gitu ya, pelan-pelan aja. Tapi memang ini adalah time to buy bukan time to sell juga gitu ya. Karena ya ini secara longer time frame-nya kita masih uptrend gitu ya. Bersabar kalau teman-teman yang udah nggak ada cash ya, bisa cek aja di community, sharing juga semuanya. Dan mungkin ini aja untuk video saya untuk hari ini. Semoga membantu teman-teman kira-kira kapan mulai membeli kripto juga. Dan thank you semua for watching. See you in the next video. Bye bye.